Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Tetap di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan, siswa mampu memberikan 5 contoh kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya alam dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, siswa mampu membedakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa mampu membedakan nada dan tempo dengan benar. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya alam. Nah, di sini Bapak memiliki contoh sumber daya alam di masyarakat daerah pantai, yaitu laut ya, anak-anak. Nah, kegiatan ekonominya biasanya yang ada di daerah pantai itu berupa pertokoan, ada juga nelayan, ada juga pariwisata, selanjutnya ada juga penginapan atau hotel, dan selanjutnya jasa penyewaan alat menyelam. Nah, ini bisa dilihat contohnya itu di daerah pantai Pangandaran ya. Nah, anak yang mungkin sudah ke Pangandaran pasti pernah melihat pertokoan, pernah melihat nelayan yang sedang mengambil ikan atau menjala ikan. Merupakan kegiatan pariwisata karena memang tempat wisata. Ada penginapannya juga, baik hotel ataupun seperti wisma atau lain-lainnya ya. Kemudian ada juga jasa penyewaan alat selam. Nah, ini merupakan kegiatan ekonomi yang ada di daerah pantai. Selanjutnya, ada kegiatan ekonomi di daerah lautnya. Nah, anak-anak, kegiatan di daerah laut, kegiatan ekonomi di daerah laut ini sendiri seperti yang pertama, pemanfaatan hasil laut seperti penjualan ikan, udang, mungkin ada gurita, ada juga dan lain-lainnya ya, binatang-binatang yang ada di laut. Kemudian ada juga pengeboran minyak bumi. Ini juga terjadi di laut. Selanjutnya, wisata bahari atau wisata seperti menyelam ya. Nah, inilah kegiatan ekonomi di daerah laut. Nah, ini juga keterkaitan ya atau keterhubungan dengan daerah pantai itu sendiri. Selanjutnya, ada juga kegiatan ekonomi di daerah sungai. Ada pengairan pertanian, ada juga jalur transportasi, ada juga pasar terapung. Nah, ini merupakan kegiatan ekonomi yang ada di daerah sungai. Selanjutnya, ada juga kegiatan ekonomi di daerah dataran tinggi seperti perkebunan, ada juga tempat wisata, ada juga pertanian. Nah, mungkin di daerah tinggi perkebunan seperti kebun teh ya. Kemudian tempat wisata seperti di daerah Ciwidey ataupun di daerah Pangalengan. Nah, di daerah-daerah tertinggi juga ada pertanian ya atau yang menanam padi seperti itu. Nah, ada juga selanjutnya kita lihat ke kegiatan ekonomi untuk daerah dataran rendah. Nah, di daerah dataran rendah juga ada kegiatan seperti pertanian, kemudian ada juga industri, kemudian ada juga perumahan dan peternakan. Itulah merupakan kegiatan ekonomi di daerah dataran rendah ya. Nah, anak-anak, tadi adalah kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya alam. Nah, anak-anak perlu anak-anak ketahui sumber daya alam itu sendiri itu merupakan tempat kita melakukan kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, antara sumber daya alam dan sumber energi ini tidak dapat dipisahkan juga ya, atau tidak dapat atau memiliki keterkaitan. Nah, anak-anak juga perlu ketahui bahwa yang namanya energi atau sumber energi ini terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan sumber-sumber energi yang akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya, seperti minyak bumi, gas bumi,
ataupun batu bara. Nah, ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau dalam penggunaannya pun dibatasi agar tidak cepat habis. Kemudian ada juga sumber energi yang dapat diperbaharui atau sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Nah, di sini contohnya seperti air, ada juga matahari, ada juga hewan, dan tumbuhan. Itulah merupakan contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Itulah dua tadi ya, sumber energi. Energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, di sini Bapak memiliki sebuah lagu dengan judul Alam Bebas. Nah, anak-anak, jika ingin menonton atau melihat video bagaimana cara menyanyikannya, anak-anak boleh lihat di YouTube ya. Linknya sudah Bapak sertakan di bawah. Nah, Bapak akan lebih menjelaskan mengenai nada dan tempo lagu. Nah, anak-anak, nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nah, nada ini mungkin anak-anak sudah tahu ya, nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu merupakan nada. Beda dengan tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya yang dinyanyikan. Nah, anak-anak, mungkin anak-anak sudah belajar ya untuk masalah tempo. Jadi ada tempo yang cepat, sedang, ataupun lambat. Jadi ketika nadanya cepat, mungkin lagunya pun akan cepat. Ketika nadanya atau temponya sedang, mungkin nanti nada lagunya pun akan sedang. Begitu ya. Nah, di sini alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu adalah metronom. Nah, ini adalah gambar dari metronom. Mungkin anak pernah lihat ya di serial film SpongeBob. Nah, inilah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu atau kita sebut dengan metronom. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya.